Prinsip teori belajar behavioristik. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah apabila seseorang sudah menunjukkan perubahan perilaku maka sudah dikatakan belajar teori behavioristik. Hukum teori belajar behavioristik ada 4, yaitu yang pertama adalah hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, dan hukum sikap. Ciri teori belajar behavioristik. Ciri teori belajar behavioristik ini sendiri lebih fokus kepada terbentuknya perilaku yang diinginkan dan mementingkan pembenaran reaksi atau respon. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihan peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Teori kognitif. Pengertian teori kognitif adalah yang dimana semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu peristiwa. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif terdiri dari 5, yaitu perhatian, memori atau daya ingat, fungsi eksekutif, kemampuan berbahasa dan merasakan dan mengenali. Prinsip teori kognitif. Prinsip teori kognitif adalah sebagai proses belajar yang dimana proses belajar lebih mementingkan proses daripada hasil. Kelihatanku. Proses belajar behavioristik yang dimana proses belajar yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Pendekatan teori kognitif. Pendekatan teori kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku proses belajar yang dimana proses belajar lebih mementingkan proses daripada hasil. Pendekatan teori kognitif. Pendekatan teori kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, dan yang terakhir perkembangan teori kognitif, yang dimana perkembangan kognitif ini terbagi menjadi 4 tahap, yang dimana tahap pertama yaitu tahap sensorimotor, yaitu pada usia 18 sampai 24 bulan. Tahap kedua pra-operasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ketiga yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap terakhir yaitu tahap operasional konkret yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Materi kedua adalah teori klasik. Sejarah teori klasik. Menurut ahli sosiologi Rusia bernama Ivan Pavlov pada tahun 1900-an, untuk menghasilkan teori ini, Ivan Pavlov melakukan suatu eksperimen secara sistematis dan saintifik dengan tujuan mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada suatu organisme. Pengertian teori klasik. Pembelajaran klasik merupakan pusat pembelajaran yang berada pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi di sini guru berperan sebagai orang yang serba bisa dan sebagai sumber belajar. Menurut Jean Jacques Rosen, anak memiliki potensi yang masih terpendam. Melalui belajar, anak harus diberi kesempatan untuk mengembangkan atau mengaktualkan potensi tersebut. Sedangkan menurut psikologi atau fakulti psikologi adalah individu memiliki sejumlah daya-daya seperti daya mengenal, mengingat, menganggap, menghayal, berpikir, dan sebagainya. Daya itu dapat dikembangkan melalui latihan dalam bentuk ulangan. Apabila anak dilatih banyak mengulang-ulang menghafal sesuatu, ia akan mengingat terus akan hal itu. Ada beberapa teori yang termasuk rumpun disiplin mental atau teori belajar klasik, yaitu teori disiplin mental teistik, teori disiplin mental humanistik, teori disiplin mental naturalis, dan teori persepsi atau hebartisme. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, Pavlov diperoleh kesimpulan berkenaan dengan
beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu generalizations adalah pengaruh dari stimulus yang baru untuk menghasilkan respon yang sama. Discrimination adalah pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespon stimulus tertentu tetapi tidak merespon stimulus lainnya. Suatu stimulus yang dikondisikan tidak diikuti dengan stimulus yang tidak dikondisikan. Lama-kelamaan, organisme tidak akan merespon. Materi ketiga adalah teori modern behaviorisme dan kognitif. Pengertian teori behaviorisme dan kognitif. Pengertian teori belajar behaviorisme. Behavior dalam psikologi atau juga disebut behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini dapat dipelajari secara sistematis dan dapat diamati. Pengertian teori kognitif. Teori kognitif adalah yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjukkan pada konsep tentang pengenalan ciri-ciri pengenalan ciri-ciri teori belajar behaviorisme. Yang pertama adalah mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian dan mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, dan mementingkan sebab-sebab di waktu yang lain. Ciri-ciri aliran kognitif. Yang pertama adalah mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan diri pada bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kelebihan teori belajar behaviorisme dalam penerapan teknik pembelajaran yang merujuk ke teori membiasakan guru untuk bersikap jeli, teliti, dan peka pada situasi dan kondisi belajar para siswa. Kekurangan teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme memandang sebagai kegiatan yang dialami langsung padahal pelajar merupakan kegiatan ada di dalam sistem syaraf pada manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejala-gejala yang ada. Kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme dan kognitif. Kelebihan teori kognitif menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami materi pembelajaran, belajar bertanggung jawab. Dan kekurangan teori kognitif. Tidak semua pendidikan sesuai dengan teori kognitif. Tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama dan tidak memperhatikan perkembangan umum mereka. Prinsip teori kognitif. Proses belajar lebih penting daripada hasil. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Materi keempat adalah sistem pembelajaran. Faktor-faktor berpengaruh terhadap sistem pembelajaran yaitu faktor guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa adanya guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi, jika adanya guru, strategi tersebut tidak dapat diaplikasikan karena guru merupakan suatu pekerjaan profesional sehingga jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus sehingga menuntut seorang guru menguasai betul-betul seluk-beluk pendidikan dan penjajaran serta ilmu-ilmu lainnya dengan harapan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Secara otomatis akan mampu menghasilkan output yang baik. 2. Faktor siswa. Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dapat dilihat dari aspek siswa, meliputi aspek latar belakang siswa, aspek latar belakang melalui jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari keluarga yang bagaimana siswa berasal, dan lain-lain. Sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki siswa, memiliki kemampuan, dasar pengetahuan dan sikap. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda yang dapat dikelompokkan pada siswa
berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Siswa termasuk berkemampuan tinggi biasanya ditunjukkan oleh motivasi tinggi dalam belajar, perhatian dan keseriusan dalam mengikuti pembelajaran, dan lain-lain. Sebaliknya, siswa yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan kurangnya motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengikuti pelajaran, termasuk menyelesaikan tugas, lain sebagainya. 3. Faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khusus proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung, proses belajar mengajar seperti taman, Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti pendidikan seperti halaman, kebun, taman, sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, dan lainnya. Faktor lingkungan. Faktor lain dari dimensi lingkungan dapat mempengaruhi proses pembelajaran adalah faktor iklim sosial psikologis. Maksudnya, keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini dapat terjadi secara internal atau eksternal. Secara internal yang ditunjukkan oleh kerjasama antar guru, saling menghargai dan saling membantu. Maka mungkin iklim belajar menjadi sejuk dan tenang, sehingga akan berdampak pada motivasi belajar siswa. Sebaliknya, manakala hubungan tidak harmonis, iklim belajar akan mempengaruhi psikologis siswa dalam belajar. Komponen-komponen sistem pembelajaran. Tujuan, isi, materi, strategi atau metode, alat dan sumber, dan evaluasi. Materi kelima adalah hubungan teori belajar dan pembelajaran dengan model dan strategi pembelajaran. Latar belakang munculnya teori belajar. Ini berawal dari para ahli yang kebanyakan di bidang pendidikan yang banyak melakukan pendidikan di Materi kelima adalah hubungan teori belajar dan pembelajaran. Latar belakang munculnya teori belajar adalah berawal dari para ahli yang kebanyakan di bidang pendidikan yang banyak melakukan penelitian tentang belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan fakta bahwa terdapat kesulitan atau hambatan dalam menjelaskan proses pembelajaran. Teori belajar juga merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dan dari belajar. Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Adapun 4 perspektif dalam belajar yaitu behavioristik, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Materi ke-6, model strategi pembelajaran. Materi ke-6 yaitu model-model strategi pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Komponen pembelajaran kontekstual terbagi menjadi 7 yaitu konstruktivisme, bertanya, masyarakat belajar, pembelajaran inquiry, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Penerapan kontekstual, teaching and learning dalam pembelajaran ada 4, yaitu penerapan CTL atau KTL dalam pembelajaran membaca, penerapan KTL dalam pembelajaran berbicara, penerapan KTL dalam pembelajaran mendengarkan, dan penerapan KTL dalam pembelajaran menulis. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kontekstual.
Kelebihan pembelajaran kontekstual dapat mendorong peserta didik menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata, dan pembelajaran kontekstual juga mampu mendorong peserta didik untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan nyata. Kelemahan dalam pembelajaran kontekstual diantaranya adalah CTL, membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Guru harus bekerja ekstra untuk lebih bekerja intensif dan dalam membimbing, karena dalam CTL guru tidak lagi berperan guru harus bekerja ekstra untuk lebih bekerja intensif dalam membimbing, karena dalam KTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, dan siswa sering melakukan kesalahan ketika mencoba menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Materi terakhir adalah model-model strategi pembelajaran konstruktivisme. Pengertian teori konstruktivisme. Pengertian teori konstruktivisme jika dilihat secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas mengungkap mengenai fakta, kaidah, dan juga konsep yang harus diingat secara baku, di mana konstruktivisme ini justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus di mana konstruktivisme ini justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengonstruksikan pengetahuan itu sendiri, sehingga manusialah yang nantinya akan memberikan nilai sentimental dan juga menggali ilmu pengetahuan, baik itu melalui kajian, penelitian, atau melalui pengalaman. Terdapat banyak sekali cara yang bisa dicoba untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Intinya, konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Abimanyu. Menurut Abimanyu, teori konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seorang bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman seseorang. Yang kedua, menurut Muslik. Menurut Muslik, teori konstruktivisme merupakan proses membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki orang tersebut. Yang ketiga, menurut Tobroni, menurutnya teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan memberikan kesempatan terkait apa yang mereka butuhkan. Sebab melalui ruang dan kesempatan itulah kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi bisa diperoleh sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Yang keempat, menurut Sagala, tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli lainnya. Menurut Sagala, teori konstruktivisme merupakan landasan seorang yang berpikir mengenai banyak hal sesuai dengan pendekatan kontekstual, sehingga pengetahuan yang didapatkan sedikit demi sedikit hasilkan akan diperluas melalui konteks yang terbatas. Berdasarkan keterangan di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa konstruktivisme adalah teori belajar yang bisa memberikan aktif belajar menemukan sendiri kompetensi dan juga pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuan yang telah ada di dalam dirinya untuk kemudian diubah atau dimodifikasi oleh pendidik yang memfasilitasi, dan cara merancang berbagai macam tugas, pertanyaan, ataupun tindakan lain yang memancing rasa penasaran peserta didik untuk menyelesaikannya. Tujuan adanya teori konstruktivisme. Perubahan adalah salah satu hal yang harus ada dalam proses belajar, terlebih dalam hal konsep di mana perubahan ataupun tindakan lain yang memancing rasa penasaran peserta didik untuk menyelesaikannya.
Tujuan adanya teori konstruktivisme, perubahan adalah salah satu hal yang harus ada di dalam proses belajar, terlebih dalam hal konsep, di mana perubahan tersebut berupa asimilasi untuk tahap pertama dan juga tahap kedua yang disebut dengan akomodasi. Dengan asimilasi, peserta didik akan menggunakan konsep-konsep yang sudah mereka punya untuk berhadapan dengan fenomena baru. Sedangkan dengan akomodasi, peserta didik merubah konsepnya yang sudah tidak cocok dengan fenomena baru yang muncul, sehingga perubahan tetap menjadi tujuan utama bahkan dalam ranah teori konstruktivisme sekalipun. Sementara itu, jika ditinjau dari tujuan teori konstruktivisme, terdapat beberapa tujuan lain yang perlu dipahami, antara lain yang pertama adalah merangsang berpikir inovatif. Tujuan dari teori konstruktivisme secara tidak langsung yakni sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita untuk berpikir inovatif dan kreatif. Berpikir inovatif ini memang tidak mudah. Kita butuh waktu dan juga proses yang cukup panjang, di mana kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan kepingan ilmu, pengetahuan dari waktu ke waktu. Inovasi sendiri akan lahir karena didukung oleh adanya ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Pastinya ilmu yang dimiliki oleh setiap orang akan berbeda-beda. Ada orang yang mempunyai ilmu akademis, ada juga yang mempunyai ilmu non-akademis. Orang-orang yang bisa menyatukan antara ilmu akademis dan non-akademis bisa mendorong dalam melahirkan pemikiran inovatif dan menarik. Yang kedua, bisa meningkatkan pengetahuan. Saat berbicara mengenai ilmu, pengetahuan tidak selalu kita harus mendapatkan di bangku formal, namun kita juga bisa mendapatkannya di bangku non formal. Bahkan ketika kita bermain piknik ataupun sedang berkebun di halaman rumah, sekalipun kita juga bisa menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri bisa kita dapatkan berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Misalnya saja, ketika si A bisa menemukan ilmu baru ketika keluar dari rumah, sedangkan si B tidak memperoleh ilmu baru karena misalnya saja ketika si A bisa menemukan ilmu baru ketika keluar dari rumah, misalnya saja ketika si A bisa menemukan ilmu baru ketika keluar dari rumah, sedangkan si B tidak memperoleh ilmu baru ketika keluar rumah. Jadi bisa tidaknya ilmu pengetahuan didapatkan tergantung dari kemampuan, keinginan dan juga sensitivitas kita terhadap lingkungan. Ketiga, menemukan berbagai hal baru. Teori konstruktivisme ini bertujuan untuk membantu kita dalam menemukan berbagai hal baru dalam membentuk apapun. Misalnya saja, banyak orang yang mencari sebuah kebahagiaan dengan berbagai macam cara, mulai dari ada yang mentraktir temannya, jalan-jalan bersama teman, dan masih banyak lagi. Sementara itu, ada juga mendefinisikan kebahagiaan dengan cara mengikuti pergaulan temannya. Walaupun gayanya tergolong mahal, hal itu tidak menjadi masalah selagi masih bisa bergaul dengan mereka. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan. Sadar atau tidak, teori konstruktivisme akan mengarahkan kita untuk bisa menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Seorang yang pada awalnya tidak mempunyai ketertarikan di dunia menulis, setelah belajar mengenal kelebihan tulis menulis, maka hal itu bisa jadi akan mendorong orang tersebut menjadi penulis, atau mungkin saja orang tersebut sebelumnya sudah mempunyai bakat terpendam. Yang kelima, mendorong untuk berpikir mandiri. Adapun tujuan dari teori konstruktivisme berikutnya yaitu mendorong kita untuk berpikir lebih mandiri dan off the books. Setidaknya orang yang paham betul mengenai esensi ilmu pengetahuan, mereka akan menjadi lebih terbuka hatinya dan bisa berpikir dewasa. Sudah. Mungkin cukup sekianlah pemaparan materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.